Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi sayyidina rasulullah ajmain. Amma ba'. Mohon maaf teman-teman. Perkenalkan, nama saya Terhar Balcania dengan NIM 23150500013. Nah, di sini kita masuk ke konsep pendidikan yang ke-10 atau materi kita yang ke-10 teman-teman. Yaitu terkait konsep pendidikan menurut Quran surah Al-Naml surah yang ke-27 ayat 17 sampai dengan 19. Nah, teman-teman, di sini pada Quran surah 17 sampai 19 ini tidak ada asbabun nuzulnya. Akan tetapi sebagian penggalan kisah, cerita maupun hal yang telah dialami Nabi Sulaiman alaihissalam yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita umat manusia. Umat manusia teman-teman, bukan umat Islam saja. Nah, konsep pendidikan yang kita ambil dari Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19 ini adalah menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman memimpin pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung ketika melewati lembah semut. Seekor semut memperingati koloninya agar masuk ke sarang supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau membaca kisah Nabi Sulaiman, yaitu ketika Nabi Sulaiman ingin melintasi suatu jalan, lalu terdapat koloni semut yang berbaris, lalu mungkin entah itu komandannya atau apapun itu untuk segera masuk ke sarangnya agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Karena notabene pasukan Nabi Sulaiman yang berkuda ataupun memiliki kendaraan itu sangat besar. Berbeda terbalik dengan semut yang berukuran sangat kecil. Nah, mendengar perkataan tersebut, Nabi Sulaiman tidak marah dan menyombongkan kekuasaannya. Sebaliknya, beliau tersenyum dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Nah, dari sini bisa kita ambil bahwasannya Nabi Sulaiman ini mengetahui bahasa yang dilontarkan oleh semut tersebut. Sehingga Nabi Sulaiman itu tidak memiliki kesombongan, karena itu hikmah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Nah, kisah ini mengandung pendidikan kepemimpinan yang sangat penting. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan mendengar dan memahami kondisi orang-orang yang dipimpinnya. Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa kekuasaan yang sangat besar harus disertai dengan kerendahan hati. Nah, di sini teman-teman, walaupun Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang banyak dari hewan, manusia maupun jin, ia tidak melupakan hal-hal yang kecil seperti halnya semut. Jadi di sini teman-teman, seorang pemimpin seperti halnya Nabi Sulaiman itu memiliki kerendahan hati dan tidak memiliki kesombongan atas pasukan yang ia miliki. Nah, ayat ini juga mengajarkan pendidikan kecerdasan emosional. Nabi Sulaiman mampu merespon situasi dengan bijaksana, penuh empati dan tidak emosional. Kemampuan mengolah emosi merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan karakter. Nah, di sini Nabi Sulaiman itu tidak emosi dengan perkataan semut yang mungkin dia diinjak oleh seorang raksasa mungkin, atau Nabi Sulaiman. Ia tidak marah dan ia tetap memiliki empati. Bisa saja dengan pasukan yang banyak, entah itu manusia, jin maupun hewan, bisa saja menginjak semut itu jikalau Nabi Sulaiman itu tidak memiliki empati. Akan tetapi Nabi Sulaiman memiliki kerendahan hati dan empati yang sangat tinggi, sehingga semut yang sangat kecil pun ia perlihatkan gitu. Ia berikan suatu hal yang sangat tidak terbayangkan oleh manusia pada umumnya. Nah, ayat ini juga mengajarkan pendidikan kecerdasan emosional. Nabi Sulaiman mampu merespon situasi dengan bijaksana, penuh empati, dan tidak emosional seperti saya jelaskan tadi. Nah, selain itu, ayat ini mengandung pendidikan lingkungan hidup. Nabi Sulaiman memperhatikan keberadaan makhluk kecil, seperti semut. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kepedulian terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah. Nabi Sulaiman di waktu itu sangat memperhatikan ciptaan Allah, termasuk hal-hal kecil seperti semut. Nah,
Pada ayat 19, itu ada doa Nabi Sulaiman untuk mengajarkan pendidikan syukur. Semakin tinggi ilmu dan kedudukan seorang, semakin pula besar kewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Nah, apa sih nilai pendidikan yang bisa kita ambil? Yaitu pendidikan kepemimpinan yang pastinya. Habis itu syukur, setelah itu kecerdasan emosional, lalu kepedulian lingkungan, dan kerendahan hati. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.